Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di channel Rudi Renaldi. Kita belajar lagi tentang kelembagaan ya, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat di siukkbbj.go.id, model kematangan seperti yang kita ketahui itu terdiri dari 4 domain dan 9 variabel ya. Variabel. Nah, ini jadi ada domain kelembagaan, SDM, proses, dan sisi informasi. Nah, kita akan membahas satu persatu ya teman-teman dari kelembagaan, domain kelembagaan, variabel pengorganisasian, terus tugas dan fungsi, nanti ke domain SDM untuk variabel perencanaan dan pengadaan, SDM pengadaan dan pengembangan SDM pengadaan, terus juga ke domain proses, variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen risiko, serta ke domain sistem informasi ya dengan variabel sistem informasi. Nah, kalau ini kita lihat di di website itu tentang untuk penilaian-penilaian atau model kematangan ini sudah terbaru ya, sudah terbaru. Dan juga untuk bukti dukung segala macam sudah di-share dan yang sudah level 3 di Jawa Barat alhamdulillah semuanya sudah level 3 gitu ya termasuk provinsinya dari tahun 2020 itu terus kita untuk pengembangan kepada PKP gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, mari kita belajar tentang sekarang kelembagaan, domain kelembagaan untuk variabel pengorganisasian. Kita izin untuk ganti slide ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita belajar domain kelembagaan, ini disampaikan oleh bahan dari LKPP ya, tentang variabel pengorganisasian level proaktif untuk model kematangan UKBPJ. Nah, jadi pokok-pokok yang ada di dalam materi pengorganisasian ini adalah satu tentang pendahuluan, terus dua juga tentang UKPBJ variabel ya, manajemen kinerja UKPBJ variabelnya, pengorganisasian level proaktif, kebijakan pengorganisasian pengadaan, dan daftar bukti dukungnya seperti apa. Nah, ini kita masuk pendahuluan. Tujuan pelatihannya adalah memahami gitu ya, model kematangan pengorganisasian itu seperti apa, terus juga memahami kebijakan pengorganisasian seperti apa juga gitu ya, dan mampu mendampingi penyusunan. Jadi ini kan tugas mentor gitu ya. Tugas mentor itu nantinya untuk mendampingi penyusunan dan mengevaluasi bukti dukung gitu ya. Ada peraturan menteri, peraturan peraturan kepala daerah terkait OSTK UKPBJ yang meliputi fungsi dan pengelolaan PBJ, pengelolaan LPSE dan pembinaan advokasi LPSE, advokasi PBJ. Nah, model model kematangan UKPBJ itu, teman-teman, jadi level proaktif gitu ya, terdiri dari sekilas seperti ini ya. Jadi untuk proaktif itu, untuk pengorganisasian itu adalah UKPBJ berbentuk struktural, bertanggung jawab dalam fungsi dan pengadaan barang jasa. Yang kedua adalah key drivernya adalah organisasi UKPBJ itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan posisinya itu adalah organ yang merupakan unit struktural ya, jadi sudah berbentuk struktural untuk fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan layanan, dan serta fungsi pembinaan advokasi. Jadi ada 3 fungsi ini harus bersatu semua gitu ya di dalam satu organisasi UKPBJ. Jadi ada fungsi pengelolaan, fungsi LPSE dan pembinaan secara pembinaan dan advokasi PBJ. Nah, nanti bukti pendukungnya itu adalah peraturan-peraturan kepala daerah gitu ya terkait SOTK, SOTK yang ditandatangani oleh Sekda minimal gitu ya, teman-teman. Dan meliputi fungsi pengelolaan PBJ, advokasi dan pembinaan advokasi. Serta yang kedua adalah pemenuhan standar-standar LPSE, yaitu standar 1, 2, dan 13 gitu ya. Ini standar-standar 1 itu ada kebijakan layanan, standar-standar 2 itu pengorganisasian layanan, dan standar 13 adalah pengelolaan anggaran layanan. Nah, apabila sudah mencapai level 3 ini, teman-teman, kita akan bergeser kepada level strategis, tetapi di level strategis ini harus memenuhi, kita dinyatakan sebagai pusat keunggulan pengadaan gitu ya, PKP BJ. Di level strategis ini kalau kita lihat ini ada UKPBJ dan struktur yang kemungkinan peran strategis gitu ya, turut mensukseskan program perangkat daerah, kementerian lembaga. Jadi peran strategis, nah ini harus harus dibuktikan dengan hal-hal yang bahwa
PBJ-nya sudah berperan secara aktif gitu ya dan untuk mensukseskan peran-peran strategis. Yang kedua adalah organisasi PBJ-nya dirancang untuk menjawab tantangan dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini tentunya kita harus melaksanakan tujuan organisasinya seperti apa. Nah, ini tantangan program-programnya harus harus sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, selanjutnya adalah organisasi PBJ di level strategis ini adalah memungkinkan kemudahan koordinasi dengan pimpinan dan semua sektor. Jadi dia sudah berkoordinasi dengan pimpinannya, sudah menjadi kepercayaan gitu ya, dapat diandalkan oleh pimpinan dan juga oleh semua perangkat daerah gitu ya. Kalau di kabupaten kota. Nah, bukti-bukti dukungnya adalah ada peraturan keputusan pimpinan memberikan peran PBJ lebih strategis dan kemampuan berkolaborasi dengan stakeholder. Jadi PBJ itu sebagai ya sebagai ininya ya, sebagai apa eh, dirijennya gitu ya. Jadi untuk pengaturnya, pengatur untuk program-program yang ada di perangkat daerah yang strategis dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah atau janji politik itu diperankan oleh PBJ-nya lebih strategis gitu ya dari pendampingan pendampingan perencanaan dari masalah tendernya atau di ininya gitu ya di masalah di hal tentang pembinaan organisasi perangkat daerahnya gitu ya dan juga bukti partisipasi dalam rapat pimpinan strategis. Nah, jadi ada bukti-bukti bahwa PBJ itu dijadikan narasumber misalnya ya untuk rapat-rapat pimpinan, misalnya dari progres tender yang ada, misalnya progres-progres tender strategis itu udah sampai mana gitu ya, berapa besarnya, terus kegiatannya apa saja yang dilakukan PBJ, pendampingan apa saja yang sudah dilakukan dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kebijakan pengorganisasi pengadaan itu ada dasar-dasar hukumnya ada 7 ya sampai ke SE Direktur nomor SE Deputi nomor 3 tahun 2003 tentang bukti dukung yang ini ya UKPBJ level proaktif. Nah, teman-teman sekalian, ini ada organisasi ya, organisasi pengertian-pengertiannya ini menurut Stephen R. Robin menyatakan bahwa organisasi adalah eh, suatu gitu ya. Organisasi adalah suatu kesatuan entiti yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok gitu ya seperti itu. Jadi mempunyai tujuan dan apa sebagai kelompok gitu ya seperti itu. Nah, teman-teman kalau kita lihat dari beberapa literatur yang lain bahwa pengertian organisasi gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa literatur, ini disebutkan bahwa entitas atau kelompok gitu ya, entity yang terdiri dari orang-orang yang satu terkoordinasi. Di sini ada tambahan terorganisasi, jadi ada tujuan-tujuannya itu tujuan bersama, struktur, kerjasama, kepemimpinan, dan ada komunikasi gitu ya. Jenis-jenis organisasi itu ada 4, ada organisasi bisnis, nirlaba, organisasi pemerintah, dan organisasi pendidikan. Nah, kita termasuk orang-orang yang tergabung dalam organisasi pemerintah gitu ya. Badan yang dibentuk oleh negara atau mengelola kebijakan publik dan administrasi negara. Ini ya. Nah, teman-teman sekalian, sedangkan untuk struktur organisasi, menurut Henry Mitterberg itu ada 5 bagian organisasi dasar dalam menentukan bentuk organisasi. Yang pertama adalah operating core, yang termasuk di sini adalah para pegawai yang melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi barang jasa. Terus ada juga bagian-bagian strategi Apex yang termasuk dalam ini adalah manajer tingkat puncak dan juga ada the middle line atau yang termasuk bagian ini adalah manajer yang menjembatani antara atas dan operasional. Terus juga ada teknostruktur yaitu technostructure ya. Itu adalah mereka yang diserahi tugas untuk menganalisa dan bertanggung jawab terhadap standarisasi dalam organisasi. Terus juga ada supporting staff yang termasuk di sini adalah mereka yang memberi jasa pendukung tidak langsung terhadap organisasi yang mengenai unit-unit staff. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam desain struktur organisasi pengadaan gitu ya, kalau kita lihat dengan menggunakan konsep Harry Meterberg tersebut, maka UKPBJ itu sebuah elemen yang memberikan jasa
mendukung tidak langsung terhadap urusan pemerintah. Jadi KPBJ itu tidak langsung ya karena berhubungan dengan apa? Tidak langsung kepada ini ya elemen-elemen utama gitu ya. Jadi namun berdasarkan pengoperasian pekerjaannya, unsur yang menangani fungsi penunjang dapat berkembang menjadi suatu organisasi satuan kerja tersendiri, auxiliary staff sebagai sehingga penyesuaian bentuk organisasinya menjadi teknostruktur, badan atau pusat dan pusat kecuali inspektorat. Jadi idealnya gitu ya biro pengadaan barang jasa itu adalah berbentuk badan gitu ya. Jadi apa mempunyai organisasi satuan kerja sendiri gitu ya atau posisi sebagai pendukung pelaksanaan operasional pemerintah menjadi operating core atau setingkat direktorat ya kalau di Kementerian PU ya Kementerian PU. Nah teman-teman sekalian kalau kita lihat di kementerian itu organisasi pemerintahan daerah, kita lihat saja pemerintah daerah ya, kalau ini di kementerian, kalau ini di lembaga LKPP misalnya gitu ya, atau di sini di daerah. Nah, kalau misalnya yang disebut strategis apex itu adalah kepala daerahnya, middle line-nya itu adalah sekda, ya, dan operating core-nya itu adalah dinas-dinas, sedangkan the technostructure itu adalah badan atau inspektorat, dan supporting staff-nya itu sekretariat gitu ya, di suatu apa perangkat daerah gitu ya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, desain struktur organisasi pengadaan itu adalah menjadi seperti ini. Tugas dan fungsi UKPBJ berdasarkan Perpres 12 tahun 2021, Jungto 16 2018 serta peraturan teknis turunannya. Lanjutan berdasarkan kebutuhan organisasi disesuaikan dengan beban kerja. Nah, ini ya. Dan rentang kendali atau jangkauan KL Pemda. Semakin besar beban kerja PBJ dan rentang kendalinya sebuah KL, maka semakin tinggi eselonisasi organisasi PBJ yang dibentuk. Jadi berdasarkan nanti dihitung ya beban kerja Anda ajab ABK-nya gitu ya dan tentang kendalinya rentang jangkauannya seperti apa nih? Ada berapa perangkat daerah gitu ya seperti itu atau lokasinya seperti apa. Nah, ini harus diperhitungkan dalam penyusunan apa beban kerja PBJ gitu ya. Nah, KPBJ dengan PBJ yang kendali kecil itu biasanya dicukup di eselon 4 gitu ya. Di eselon 4. Eselon 4 misalnya apa eselon 4 itu sebagai unit mengodai organisasi pengadaan, terus ada distribusinya sebagai kepada staf-staf aja gitu ya dengan rentang kecil. Atau misalnya dengan eselon 3 nih, untuk eselon 4 ini sebagai yang memadahi organisasi pengadaannya, organ distribusi fungsinya kepada staf dan JF-JF gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau misalnya UKPBJ dengan rentang kendali besar itu bisa dengan eselon 2 gitu ya, seperti yang sekarang itu kita masih di level provinsi itu levelnya eselon 2 ya kepala biro. Tapi kalau misalnya kita pergi ke kabupaten kota itu masih ada di eselon 3 gitu ya. Ininya apa? Sekelas kabag kalau di sini sekelas kepala biro gitu ininya. Nah, tapi kalau misalnya untuk fungsi dan eh, tugas dan fungsinya itu kepada JF-JF gitu ya tetap ada di sini samping eselon 2 sini ada kabag TU paling minimal gitu ya atau di sini ada CF koordinator-koordinator untuk setara dengan eselon tilu dulunya gitu ya sebagai koordinator dan di sini ada ketua-ketua tim itu seperti itu atau level 4-nya eselon 4. Nah, bagaimana untuk penyusunan bukti dukungan variabel pengorganisasian ini menurut PRK terkait apa peraturan deputi gitu ya tentang bukti dukung itu untuk apa bukti dukung variabel pengorganisasian itu terdiri dari perkada ya peraturan kepala daerah terkait OCTK PBBJ pengelolaan jadi meliputi fungsi ini ya tiga fungsi itu dan juga standar satu standar dua dan standar tiga gitu ya. Coba tadi sama ya. Oh, ini harusnya standar 13 ya standar 13 jadi yang apa yang ini itu terkait satu, dua, dan standar 13. Oke, kita lanjut ke permen perkada ya. Substansi berisi apa isi tentang perkada yang ini gitu ya.
Mereka data terkait SOTK, pengelolaan PBJ dan pembinaan advokasi itu meliputi terdiri dari satu UKPBJ berbentuk struktural. Nah, ini sudah struktural, bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi meliputi fungsi pengelolaan LPSE dan advokasi gitu ya, pembinaan dan advokasi. Yang kedua berkedudukan di sekjen, segmen atau segmen core atau di sekum gitu ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. UKPBJ pemerintah daerah provinsi adalah unit organisasi yang berkedudukan di Sekda. Besaran organisasi UKPBJ ditentukan berdasarkan klasifikasi UKPBJ sesuai dengan perhitungan indikator teknis. Nah, ini ada perhitungannya ya. UKPBJ itu masuknya untuk di Sekda atau di kepala bagian. Itu tergantung dari paket, jumlah paket gitu ya. Buat jumlah paket yang dikelola, kalau dulu ada Permendagri-nya 122 ya kalau nggak salah. eh untuk perhitungan UKPBJ yang itu di kelas mana gitu ya. Nah, UKPBJ bentuk struktural ini ditetapkan oleh kepala daerah dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan hubungan pengadaan gitu ya. Nah, strategi penyusunannya ada seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah penetapan timnya atau PIC gitu ya, personal in charge untuk pembentukan UKPBJ. Yang kedua ada penyusunan kajian akademiknya, ada apa SOP terus yang tadi ya untuk ini ya SOTK gitu ya untuk organisasi itu meliputi. Kira kalau sekarang sudah ada semua ya. Nah, ini pembentukan apa penyusunan akademik, legal drafting dan pengesahan peraturan pengundangan sosialisasi. Nah, teman-teman sekalian, untuk selanjutnya dari strategi pembentukan tim itu adalah membangun komitmen pimpinan dan antar kerja. Ini bisa dirapatkan gitu ya, atau ada pertemuan-pertemuan bahwa membangun komitmen dan antara pimpinan dan unit kerja terkait, terus memberikan target tanggung jawab kepada PIC, serta mempermudah koordinasi antar berbagai pihak atau kerja. Nah, ini unsur-unsur yang kita libatkan gitu ya, Satker-Satker Mobile PPJ, unit kerja bidang organisasi, ini kalau di Setda Biro Organisasi, membidangi hukum, ini di Biro Hukum gitu ya, undang-undangan, kepegawaian, ini BKD, unit kerja membidangi pembinaan SDM. Nah, ini BPSDM gitu ya, jika perlu. Nah, itu timnya. Terus kalau strategi kajiannya itu adalah seperti ini ya. Strategi kajian akademisnya itu harus terdiri dari minimal gitu ya, terdiri dari kajian 5W 1H. When, what, who, where, when gitu ya, ditambah how gitu. Proses fisiologi sosialisasi pentingnya UKPBJ dibentuk, kajian yuridis sebagai dasar pembentukan, ini kajian tipe organisasi gitu ya, langkah-langkah UKPBJ dan anjab anjab ABK, anjab beban kerja gitu ya. Terus kalau kita lihat dari tahapannya adalah pengumpulan data dan informasi, pengolahan data analisis, penulisan, pembahasan FGD, dan pelaporan penyampaian kepada pihak berwenang untuk melakukan legal drafting. Ini untuk penyajian dokumen-dokumen kajian strategi penyusunannya gitu ya. Daftar isinya terdiri dari pendahuluan, permasalahan, ya, regulasi, teori, dan metode, serta analisis hasil kerja, serta kesimpulan. Strategi penyusunannya adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya penentuan besar organisasi PBBJ, ini kalau apa pertimbangannya adalah ini ya efisiensi sumber daya yang dimiliki, em, menurunkan pewadahan organisasi ke kelas A menjadi kelas B. Nah ini jadi skornya kalau misalnya di atas 800 itu kelasnya masuk kelas A. Ini di biro provinsi atau bagian kabupaten kota gitu ya. Terus jabatan yang paling tingginya jadi jabatan tinggi pertama gitu ya. Terus di jabatan di kabupaten kota itu adalah administrator. Jadi kalau di provinsi itu ada 3 bagian gitu ya. 3 bagian atau 3 subbag dan jabatan fungsional. Minimal di kabupaten kota itu terdiri dari 3 subbag gitu ya. Nah sekarang ini sudah berubah ya teman-teman dengan adanya perubahan struktur apa menjadi japung gitu ya. Jadi yang ini tidak ada, level 4 itu tidak ada, yang ada level 3 gitu ya, 3 bagian aja. Dan ini juga namanya bukan bagian, tetapi sekarang sudah jadi koordinator gitu ya. Koordinator pengelolaan, pelaksanaan, eh, pendampingan dan advokasi, serta LPSA gitu. Tiga, tiga, tiga koordinator. Nah ini berdasarkan Permendagri 2019 gitu ya. Sekarang sudah dirubah lagi ke kalau sudah berbentuk japung-japung gitu ya. Strategi penyusunannya, indikator-indikator perhitungan di tingkat provinsi itu adalah rata-rata
paket tiga terakhir, tiga tahun terakhir gitu ya. Eh, Ini untuk perhitungan-perhitungan Permendagri di 56 tahun 2019. Nantinya itu mengerucut kepada nilai ini gitu ya. Ini skornya berapa gitu. Jadi di sini dirinci ada nilai-nilainya gitu ya. Nah, dari strategi penyusunannya seperti ini ya. Jadi apa dihitung gitu ya 3 tahun terakhir data nilai total paketnya ada berapa gitu ya. Nilai total paket berarti jumlah paket-paket itu dijumlahkan totalnya ada berapa, itu berapa miliar gitu ya, berapa ratus miliar, nanti kita jumlahkan semuanya menjadi beberapa apa indikator, dan nanti untuk ini untuk kabupaten kota hampir sama gitu ya, ada ada 9 ya kalau di kabupaten kota, ini di provinsi ada 8 gitu. Nah, kajiannya seperti ini ya, kalau misalnya nilainya lebih besar dari 75 itu berbentuk jabatan pimpinan tinggi Pratama, ini sekelas sekda gitu ya, sekelas ini ya, sekelas kepala biro gitu ya, dan ini administrator ini bagian gitu ya. Jadi di apa ini untuk di kementerian lembaga gitu ya seperti itu. Tapi kalau misalnya di apa komponen penilaian besaran organisasi KPBJ di kementerian lembaga itu dari 5 gitu ya, ada nilai anggaran, jumlah paket hampir sama gitu ya, jumlah satker, terus jumlah produknya dan jumlah penyedia. Nah, teman-teman sekalian, LHO ini mengacu ke Permenpan 31 tahun 2021 gitu ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita Kementerian X itu ya, ada jumlah paketnya itu 2,4 triliun, itu maka nilainya adalah 22,5. Jadi dimasukkan ke dalam nilai yang tadi ya. Eh, terus ini ya, jumlah paketnya nilainya seperti ini. Ini ada kriterianya ya. Jadi nilai 1000 sampai berapa paket itu nilainya misalnya 10 gitu ya. Ini 12. Nah, ini nilai paketnya 7.600 itu nilainya 18,75. Nah, jumlah pengelola PBJ itu 3,75, ini nilainya 85. Nah, kalau misalnya nilainya 85 itu lebih besar dari 75 dapat membentuk UKPBJ dengan organisasi yang dipimpin oleh jabatan tinggi Pratama gitu ya, atau setara Biro Pengadaan Barang Jasa gitu ya, seperti itu. Kalau di kementerian itu setara kepala biro ya. Jadi JPT Pratama itu adalah satu jenjang gitu ya dalam birokrasi. JPT merupakan jabatan strategis di pemerintah setingkat eselon 2 gitu ya, kepala dinas, direktur atau jabatan sejenisnya gitu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN gitu ya. Dan fungsinya adalah perumusan kebijakan, kriteria penilaian, memiliki kompetensi, pengalaman, memiliki persyaratan kualifikasi akademis serta proses seleksi terbuka gitu ya, atau kalau sekarang kita dengan merit point gitu ya, seperti itu. Nah, contoh perhitungan di provinsi, teman-teman hampir sama gitu ya. Ini nilainya kalau misalnya 390, berada kelas B, nomenklatur sesuai adalah bagian gitu ya. Kalau misalnya nilainya sekitar. Kalau di Jawa Barat itu lebih dari segini ya, jadi masuknya rata-rata paket terakhir itu lebih dari segini, dan paketnya kalau waktu perhitungan di tahun sini hampir 600 paket ya teman-teman. Jadi masuknya ke biro gitu ya. Kalau misalnya di kabupaten kota seperti ini masuk kepada subag gitu ya kalau nilainya seperti ini. Dan sekarang banyak yang bagian masuk ke dalam bagian, berarti nilainya itu lebih dari ini ya, dari 670 nilainya. Nah, terus bagaimana strategi eh, kelembagaannya gitu ya. Jadi yang pertama itu eh, optimalisasinya gitu ya. Misalnya untuk optimalisasi alokasi kerja yang belum optimal itu jumlah alokasinya, misalnya biro bagian existingnya ada biro umum, ada pembangunan, ada biro pemerintahan, ada juga misalnya ada penambahan ini ya, penambahan satu biro bagian. Kalau misalnya pool itu bagian lain di merger menjadi biro pengadaan barang jasanya. Nah, kalau di Jawa Barat teman-teman itu dulu kita itu di biro ada namanya biro adbang ya teman-teman. Tapi karena ada kebijakan ini biro adbangnya dihilangkan gitu ya dan jadi biro pengadaan barang jasa. Kalau misalnya ada yang belum pool ini tersedia alokasi,
itu menambah gitu ya, menambah biro pengadaan barang jasa seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah full di suatu daerah, bironya yang hilang dulu salah satu. Nah, di biro PBJ itu dulunya dari biro Adbang gitu ya. Sekarang hilang Adbangnya. Menjadi salah satu sub bagian di biro lain gitu ya. Nah, strategi penyusunan ke lembaga logo PBJ, teman-teman jadi organisasinya misalnya tidak full atau tidak ada lokasi, itu otomatis nempel gitu ya, nempel di di biro pengadaan bank gitu ya, atau di bagian umum dan pengadaan barang jasa. Ini salah satu strategi kelembagaannya ya, seperti itu. Kalau misalnya organisasinya yang sudah ada gitu ya, optimalisasi dengan yang sudah ada. Nah, aspek kritisnya dari Permen Perkada tentang OSTK itu ada terdapat peraturan menteri gitu ya tentang SOTK yang di dalamnya terdapat satu yang usulannya melaksanakan tugas menjalankan dukungan pengadaan barang jasa kementerian sesuai dengan amanat tahun 2021 tentang perubahan ini ya. Nah, peraturan SOTK ini memuat fungsi UKPBJ sesuai Perpres dengan 16 yaitu pengelolaan barang, pengelolaan pelayanan elektronik, pengelolaan SDM, pendampingan, konsultasi, 34 dapat digabung menjadi fungsi pembinaan dan advokasi. Ini digabung gitu ya. Jadi memastikan fungsi pengadaan barang jasa itu hanya terdapat pada satu unit kerja. Jadi ada pengelolaan, LPSE, dan pembinaan sumber daya. Nah, teman-teman, aspek kritisnya di standar 1, 2, dan standar 13 LPSE itu terkait hal sertifikasi, masih ada proses penerbitan dokumen tersebut dapat digantikan dengan berita acara penilaian ya. Jadi kalau misalnya standar-standar ini belum tercapai, itu bisa diganti sementara dengan berita acara penilaian dari KPP dengan status penilaian selesai. Dalam hal terdapat 1, 2 LPS belum terpenuhi, dokumen tersebut dapat digantikan dengan SOP. Ini ada ya diskresi ya keringanan keringanan dulu kalau dulu sih harus standar ini. Nah, standar ini ternyata ada yang masih lama gitu ya prosesnya sehingga diganti dengan SOP di sini dengan berita acara penilaian gitu ya dan akan dinilai pada saat penetapan posisi sebagai KPKP. Belum terpenuhi, standar tersebut akan dinilai pada saat proses penetapan. Nah, ini jadi kalau misalnya dalam hal standar ini belum terpenuhi, itu dinilainya nanti sebagai PKP. Kalau mau menuju ke level selanjutnya ya teman-teman. Nah, itu teman-teman tentang materi tentang pelatihan organisasi ya. Mudah-mudahan kita sambil belajar bersama, mudah-mudahan kita ada gambaran bagaimana untuk pemenuhan dokumen-dokumen tentang materi untuk variabel pengorganisasian ya teman-teman. Jadi terdiri dari SOTK gitu ya, SOTK terus eh, peraturan kepala daerah tentang SOTK juga tentang adanya ini ya tiga tiga bagian gitu ya dan juga dari standar LPSE. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah dan berlimpah. Mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.